A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu. Walaupun pertemuan ini hanya lewat media sosial, semoga tidak menjadikan suatu halangan apapun. Dan agar dalam pertemuan ini menjadikan sebuah wawasan sehingga akan selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari ke hari semakin jauh-jauh lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian yang dimana bimbingan kerohanian ini mengajak hati untuk mengesahkan Tuhan. Maka pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah judul, kesenangan duniawiyah itu sebagai jebakannya hawa nafsu. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya manusia ketika diletakkan di dalam duniawiyah ini pasti semuanya akan membutuhkan dengan apa yang berkaitan dengan duniawiyahnya. Dan begitu banyak beraneka ragam di dalam melakukan kehidupan ini, apa yang diinginkan atau yang ingin diraih serta dicita-citakan itu berbagai macam aneka ragam corak dan warnanya. Dan Allah pun tidak menyuruh kita itu melalaikan terhadap duniawiyahnya, tetapi Allah pun juga telah menyuruh untuk melakukan hal tersebut. Makanya di dalam Islam pun tidak melarang untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan akan duniawiyahnya. Akan tetapi Allah dan para rasul kita telah memberikan sebuah warning atau sebuah batasan-batasan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang diperbolehkan dan mana-mana yang tidak diperbolehkan. Sampai di titik mana kita diperbolehkan untuk mencari duniawiyah itu, tentu kita harus tahu batasan-batasannya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kesadaran seperti ini itu akan muncul manakala manusia itu telah memperhatikan tentang petunjuk-petunjuk Allah serta hidayahnya. Karena pada dasarnya tidak sedikit dan sangat banyak manusia ini di mana hatinya itu keluar dari
jalur ketetapannya Allah yang diperintahkan oleh baginda Rasul, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dengan begitu, banyak mayoritas manusia ini mereka telah berlomba-lomba untuk tujuan hidup di dunianya saja. Mayoritas kebanyakan manusia, mayoritas kebanyakan saudara-saudara kita itu hanya memperhatikan tentang urusan-urusan perut, tentang urusan-urusan jasadnya, sehingga mereka melupakan tentang kerohaniannya. Padahal yang nanti kembali kepada Allah itu bukan jasad jasmaniah ini, tetapi yang kembali kepada Allah itu adalah jiwa atau kerohaniannya. Karena memang tidak sedikit orang itu hanya mengurusi tentang urusan duniawiyah dan hanya berhenti di kepentingan jasadnya. Tetapi tidak sedikit atau hanya sedikit, maksud saya, minoritas hati manusia itu mereka terketuk hatinya menyadari bahwa ada hal-hal yang terpenting di atas kepentingan yang lainnya. Hanya sedikit saudara-saudara kita yang sadar dan menyadari bahwa ada yang jauh lebih penting daripada urusan jasad jasmaniah itu hanya sedikit. Siapa mereka yang menyadari itu? Yang menyadari itu, mereka itulah salah satu hati yang mau berjalan di atas jalannya Allah. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwasannya apa yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan jasad jasmania itu, di situ ada suatu jalan atau satu jebakan hawa nafsu agar kita itu tidak bisa sampai pada Allah. Jika kita tidak menyadari akan hal itu, tentang jebakan tersebut, semuanya itu pasti akan menjadikan sebuah kepentingan hawa nafsu, dan kita pasti akan terjebak di dalamnya. Mau sampai kapan kita akan terjebak di dalam hawa nafsu? Apakah menunggu sampai kita meninggal dunia? Ataukah sampai kita putus dengan hubungan duniawiyahnya? Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kita semua pun sebetulnya sudah tahu dan sudah paham bahwa di situ itu ada jebakan hawa nafsu, itu sudah mengerti. Jebakan hawa nafsu itu apa? Ya berupa kesenangan-kesenangan duniawiyahnya itu. Banyak manusia ini sudah paham sebetulnya. Akan tetapi anehnya, mereka kebanyakan pura-pura tidak tahu. Maksudnya adalah mereka sebetulnya sudah tahu, tetapi tidak sesuai dengan pembuktian di dalam kehidupan sehari-harinya.
sangat jelas dan jelas sekali hal ini merupakan sebuah pengkhianatan hati terhadap Allah. Tahukah Anda bahwa semua yang berhubungan dengan kesenangan-kesenangan duniawiah itu adalah merupakan sebuah umpan sebagai jebakan hawa nafsu, yang dimana hawa nafsu itu menyuruh lari dari jalannya Allah menuju ke suatu kegelapan hati. Padahal sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum roh ini ditiupkan ke jasad jasmaniah ini. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Apakah aku sebagai Tuhanmu, kata Allah? Apakah engkau selalu mencintaiku, bermunajat terhadapku, kata Allah? Semuanya roh menjawab, qalu bala sahidna. Ya, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Robku. Aku akan selalu bermunajat dan selalu berkasih mesra terhadap engkau, ya Allah. Tetapi kenyataannya mereka tatkala sudah di dunia mulai akil balik, kebanyakan manusia ini mereka melupakan akan janji itu, bahwa mereka telah berjanji kepada Allah. Mereka itu semuanya lupa dengan apa yang pernah dijanjikan di dalam perjanjiannya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jika waktu kontrakmu sudah habis di dunia ini, itu semuanya tidak akan pernah ada gunanya manakala panjenengan hanya mempertahankan, hanya memperhatikan, hanya ngurusi tentang urusan-urusan jasadmu saja. Banyak manusia ini tidak menyadarinya bahwa kesenangan-kesenangan duniawiah itu sebagai jebakan hawa nafsu terhadap kita untuk lupa kepada Allah. Supaya hati ini bergantung kepada duniawiyah, bergantung kepada makhluk, bergantung kepada iblis, dan tidak bergantung kepada Allah. Kalau boleh saya contohkan, seperti halnya kita di dalam pekerjaan memancing. Kita memancing ikan, dan ikan itu tidak tahu bahwa di balik umpan tersebut makanannya itu ada suatu jeratan yang telah membunuhnya. Andai kata ikan itu bisa sekolah, pasti ikan itu tidak akan memakan, tidak akan mengambil umpan yang telah diberikannya. Karena ikan itu faham dan mengerti bahwa di dalam umpan tersebut itu ada jebakannya. Begitu pula dengan saudara-saudara kita. Kebanyakan manusia, manakala ada umpan berupa kesenangan-kesenangan duniawiyah, itu kita sebetulnya tahu. Kita tahu ada kailnya hawa nafsu. Tapi kenapa mereka memakannya? Seandainya mereka sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah lewat para kekasihnya, para nabi dan para rasul, mereka pasti tidak akan pernah mau memakannya. Itulah saudara-saudaraku, pengertian hal tersebut mengenai duniawiyah itu harus memiliki sebuah batasan-batasan. Apa batasannya? Batasannya adalah janganlah hatimu ini menghadap terhadap kesenangan-kesenangan duniawiyahnya.
Jangan menghadap terhadap makhluknya. Tetapi hatimu itu harus bisa menghadap hidup yang menguasai itu. Karena di situ ada wajah Allah. Karena Allah itu ada di mana-mana dan Allah itu tidak kemana-mana. Allah maha besar dan maha luas. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menjadi golongan ahli zuhud. Orang-orang yang sudah dimasukkan oleh Allah di jalur jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan mau memakan umpan dari hawa nafsu tersebut. Karena mereka sudah tahu, mereka sudah paham, mereka sudah mempraktekkan secara istiqomah. Karena mereka sekolah kepada guru akhirat. Berbeda lagi kepada orang-orang yang masih tergolong golongan hati ahli hijab. Mereka itu tidak mau sekolah, bahkan disuruh sekolah pun tidak mau, bahkan menganggap sekolah itu tidak penting. Itulah saudara-saudaraku, mereka memilih kail yang ada umpannya, yang seolah-olah umpan itu enak dimakan, tetapi sebetulnya umpan itu ada kailnya, yang dimana kail tersebut menjerat leher mereka sendiri. Hingga akhirnya mereka mati, dimakan oleh orang yang memancingnya. Begitu pula dengan kita ini. Kesenangan-kesenangan duniawi itu adalah merupakan sebuah jebakan hawa nafsu. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita ini memilih umpan yang enak, umpan yang diberikan kepada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa umpan itu ada jebakan hawa nafsu. Jika hatimu menyembah kepada selain Allah, maka Allah akan menggelincirkan hatimu ke dalam neraka selama-lamanya. Baik di alam dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Mau sampai kapan kita hati seperti itu? Mau sampai kapan engkau melakukan dolim terhadap Allah yang berupa hanya condong hatimu terhadap kesenangan-kesenangan duniawi? Hanya condong terhadap nafsu, hanya condong terhadap makhluknya. Mau sampai kapan? Ingat saudara-saudaraku, bahwasanya ajal menjemput itu tidak pernah tahu, dan kita harus waspada dengan hal itu. Silahkan saja panjenengan ini mencari kebutuhan duniawiah itu, silahkan. Bahkan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan lewat para nabi dan para rasul. Silahkan saja mencari duniawiah itu sebanyak-banyaknya, silahkan saja. Tetapi hatimu jangan turut campur, hatimu jangan condongkan terhadapnya. Tetapi hatimu condongkanlah terhadap Allah, terhadap hidup yang memiliki nama Allah itu. Lalu caranya agar tidak terjadi, kita tidak terjebak dengan hawa nafsu, caranya adalah Anda harus selalu pegang teguh talinya Allah, dengan cara selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik siang, malam, petang, sore, bahkan diperintahkan oleh Allah selalu berzikir setiap saat 24 jam. Agar diri kita tidak terjebak dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah itu sebagai jeratannya
hawa nafsu. Selalu bertajalilah kepada Allah agar hatimu selalu merasakan kedamaian, selalu merasakan ketentraman, selalu menemukan di alam surga walaupun kita masih hidup di dunia. Karena sebetulnya kita hidup di dunia ini tidak lain adalah hanya untuk sebagai kepanjangan tangannya Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, rasa cinta kasih sayang yang suci, yang tidak ada batasannya. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini mengenai tentang kesenangan-kesenangan duniawiyah, itu adalah sebagai jebakannya hawa nafsu. Untuk itu bagi saudara-saudaraku, waspadalah, selalu kumandangkan, selalu pegang teguh tali Allah, berzikir selalu dalam waktu 24 jam. Tentu zikir ini hanya bisa dilakukan dengan membawa kunci, yaitu zikir sirul asror sampai dengan fanaul zikri. Selalu kerjakan. Anda pasti akan menemukan sebuah kedamaian, ketentraman hati, ketenangan jiwa. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, itulah apa yang kami sampaikan, sedikit ilmu kepengetahuan. Semoga apa yang kami sampaikan betul-betul menjadikan sebuah ilmu, amal, dan istiqomah. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.